Halo pemirsa. Apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara mingguan Dunia Kita, produksi VOA di Washington DC, dan kami saat ini berada di Common Good City Farm. Saya Ariadna Budianto. Saya Jurgen Olivia. Di Common Good City Farm ini kita akan mengajak pemirsa melihat bagaimana sih warga Amerika berkebun di lahan yang tidak terlalu besar, bercocok tanam, dan terletak di tengah kota. Betul, ini katanya dulu food desert, gurun makanan. Artinya begini, jadi warga di sini ini kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan, sehingga mereka mengubah lahan yang kosong. Ini tadinya lapangan baseball kan? Jadi ini ya lahan yang hijau seperti ini, dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh warga, bisa buat makan. Gitu ya, dan ada sistem bagi hasil juga ya, yang dilakukan oleh Common Good City Farm ini. Dan mungkin juga pemirsa yang tinggal di kota-kota besar, yang lahannya nggak terlalu luas, halamannya, mungkin bisa belajar juga bagaimana memanfaatkan lahan itu di rumah untuk dihijaukan dan juga mendapatkan bahan makanan dari rumah sendiri. Iya, nah langsung aja Gen, kita ngobrol-ngobrol dengan manajer dari Common Good City Farm ini, Melissa Miller. This is a food desert, meaning there's no local supermarket where someone can get fresh produce within a mile and a half. So we came in this spot hoping to provide the surrounding neighborhoods with affordable fresh produce. A lot of programming here. We have a CSA, Community Supported Agriculture, so someone can pay a full price for it, which is around $400 for the full 18 to 20 weeks. They get 10 pounds of produce a week, or they can pay $10 a week if they're income qualifying, or they can come and just work for their share if they're income qualifying. We also have a Green Tomorrows program where people who are also income qualifying can come and work. They'll work for about an hour, 2 hours. They get between 10 and 12 pounds of food. We have an after-school program that's open to the neighborhood kids. They can come and we'll do a lesson with them, we'll make a snack, we'll send them home with produce. They don't need to sign up for anything, we kind of just recruit them from the playground and stuff like that. Nah Gen, jadi rupanya bercocok tanam itu menjadi tren di Amerika Serikat. Kenapa? Nah ini, jadi karena memang mungkin dirasakan orang-orang tuh semakin peduli dengan dari mana sih asal makanan mereka. Jadi lebih sehat. Nah kalau yang satu ini ada Koki, dia alih profesi menjadi petani. Nah itu juga, jadi memang sejumlah negara bagian, termasuk negara bagian Maryland ya, nggak jauh dari Washington DC, itu memberikan insentif, memberikan dukungan ya, warga supaya mereka terjun ke dunia pertanian. Terutama petani-petani baru. Nah dukungan seperti apa yang diberikan negara bagian Maryland kepada petani baru? Kita lihat liputan berikut ini. Dari karir mantap sebagai pastry chef, Mark justru memilih jadi petani yang serba tidak menentu. Boundless enthusiasm coupled with a little bit of ignorance. Sarjana sejarah ini menjadi juru masak karena 26 tahun bekerja di industri boga dan senang berkebun. Jadi, mengapa banting setir? Well, it's beautiful. Why wouldn't you want to come to work here? My own boss. But really, it's my love of food. Dalam beberapa tahun terakhir, warga Amerika terobsesi pada makanan. Salah satu indikatornya, jumlah pasar asosiasi petani melonjak lebih dari 2 kali lipat dalam dekade terakhir. Pemerintah lokal, negara bagian, dan federal melihat peluang terciptanya bisnis dan lapangan pekerjaan. Mark termasuk 4 orang yang mendapat bantuan pemerintah Montgomery County, Maryland untuk menjadi petani baru. Well, we didn't even know how many we would get. We thought maybe 1 or 2 would be great, but I don't think that we expected 4. Walaupun hanya menyediakan hal-hal pokok, they provided the connection with the landowner so that I could actually have the land to farm on, which is key. Then certainly they provided the financing for the deer fence and the irrigation, some basic things to get going. Petani baru juga dipasangkan dengan mentor. The big thing to work with him on now is season extension, helping him to do the things that'll allow him to harvest crops deeper into the fall and early winter. Woody berbagi tips tentang pemakaian jaring untuk mencegah tanaman beku. Panen perdana Mark cukup memuaskan dengan hasil 450 kilo lobak, 90 kilo wortel, 130 kilo sayur mayur, dan masih banyak lagi. Tapi baginya tantangan terbesar bukanlah bertani, melainkan menjual produknya. Well, I won't say that I broke even. It would be nice. Probably put about $5,000 of my own money in, and I'm probably going to walk away with $4.5. Untungnya penghasilan istri Mark mampu menyokong keuangan keluarga. Menurut pengamat industri pertanian, itulah yang dialami mayoritas petani baru. Tapi Mark tidak menyesal. If it's really something you want to do, if the opportunity comes along, you got to take it. Departemen Pertanian Amerika Serikat menyalurkan dana bantuan untuk mereka yang ingin mulai bertani lewat pemerintah negara bagian dan daerah. Dari Montgomery County, Maryland, tim VOA.
Dian, kira-kira kalau kamu dikasih modal gitu, mau nggak jadi petani? Mau saya jadi peternak sapi. Kamu malah tertariknya jadi peternak. Iya, peternak sapi, tapi juga punya lahan jagung tapi gitu. Tapi itu memang benar-benar mesti konsentrasi, mesti ngerjain sendiri semuanya itu benar-benar. Dan kerja keras. Tadi lihat petani baru itu seringkali rugi di awal. Nah, kita sekarang istirahat dulu pemirsa. Nanti selanjutnya kita akan ajak pemirsa ke farm lain. Iya, oke. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita.